Kota Nazaret di Israel Utara berubah menjadi lautan api setelah rudal presisi buatan Iran bernama Ar-Raed menghantam kawasan pemukiman pada dini hari. Serangan ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga meninggalkan kehancuran masif. 2.700 rumah rata dengan tanah, ribuan warga berlarian menyelamatkan diri, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan masih banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan, sementara tim penyelamat berjuang keras meski akses jalan dipenuhi puing. Pemerintah Israel menegaskan bahwa serangan ini langsung diluncurkan dari wilayah Iran, bukan melalui kelompok proksi. Hal itu menjadikannya sebagai salah satu eskalasi militer paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Publik melihat pesan Iran begitu jelas. Diplomasi tidak akan diterima, melainkan dibalas dengan serangan telak. Media sosial meledak dengan tagar Pray for Nazareth. Namun tidak sedikit pula komentar satir yang menyalahkan langkah diplomasi pemerintah. Israel kini berada dalam dilema. Membalas berarti membuka pintu perang besar, sedangkan diam hanya akan dipandang sebagai kelemahan. Serangan rudal Ar-Raed yang meluluhlantakkan Nazaret menimbulkan perdebatan besar di Israel. Sebelumnya, pemerintah mencoba membuka jalur diplomasi dengan Iran, berharap Tehran bersedia menekan Hamas agar menghentikan serangan roket dari Gaza. Namun, hasil yang datang justru berbeda jauh. Alih-alih negosiasi, Iran merespons dengan rudal jarak jauh yang akurat, menghancurkan ribuan rumah di kota suci itu. Banyak warga merasa dikhianati dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah melindungi rakyatnya. Bahkan beberapa warganet menyindir bahwa kebijakan diplomasi tersebut hanyalah diskon besar untuk pembangunan 2.700 rumah baru. Situasi psikologis masyarakat kian memburuk. Mereka tidak lagi merasa aman, bahkan di rumah sendiri. Serangan ini dipandang sebagai tamparan besar bagi Israel di mata dunia, memperlihatkan betapa rapuhnya pertahanan negara yang selama ini digadang sebagai kuat di kawasan. Rapat kabinet darurat segera digelar di Tel Aviv setelah rudal Iran menghantam Nazaret. Perdana Menteri Israel tampil di siaran televisi nasional dengan wajah serius, menyebut serangan itu sebagai aksi teroris lintas negara. Namun, publik justru mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa begitu ceroboh hingga strategi diplomasi berakhir dalam bencana. Kritik pun mengalir deras ke arah intelijen Israel yang dinilai gagal mendeteksi ancaman rudal jarak jauh. Salah satu anggota parlemen bahkan menyindir, intelijen kita bisa mendeteksi terowongan Hamas, tapi tidak melihat rudal seukuran bus terbang ribuan kilometer. Situasi politik pun memanas, dengan sebagian menteri saling menyalahkan atas kegagalan ini. Demonstrasi spontan muncul di beberapa kota. Warga turun ke jalan membawa poster dengan tulisan, "Where is our defense?" dan "Nazareth is burning. Where are you?" Tekanan publik semakin besar, memaksa pemerintah untuk segera memutuskan langkah balasan. Namun, para analis memperingatkan bahwa respons terburu-buru terhadap Iran bisa membuka pintu perang besar di Timur Tengah, terutama ketika Israel juga masih menghadapi Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Israel kini seperti terjebak di tengah medan catur rumit, dikepung lawan dari berbagai sisi. Militer Israel, IDF, mengumumkan bahwa mereka sedang menyiapkan opsi serangan udara jarak jauh terhadap fasilitas militer Iran. Namun publik mempertanyakan efektivitas pertahanan nasional, khususnya Iron Dome yang selama ini dianggap kebanggaan Israel. Sistem ini terbukti efektif menghadapi roket buatan kelompok militan, tetapi tidak mampu menahan rudal presisi canggih seperti Ar-Raed. Media internasional mulai menyoroti kelemahan tersebut, menyebut bahwa mitos pertahanan kuat Israel akhirnya runtuh. Seorang pengamat luar negeri menulis satir, Israel seperti bodyguard yang sibuk pamer otot di game, tapi jatuh hanya dengan satu peluru.
Tekanan psikologis juga makin terasa. Banyak warga kehilangan rasa aman dan merasa bahwa pemerintah tak lagi mampu melindungi mereka. Di tengah keraguan publik, IDF terus memompa retorika balasan, namun keraguan tetap membayang. Apakah Israel benar-benar siap menghadapi perang langsung dengan Iran? Sementara itu, dunia internasional memperhatikan dengan seksama, menanti apakah Israel akan memilih jalur diplomasi ulang atau membuka babak perang baru di kawasan Timur Tengah. Dampak serangan di Nazaret begitu luas. Pemerintah kota melaporkan sekitar 21.000 warga terpaksa mengungsi ke stadion olahraga, sekolah, dan tenda-tenda darurat. Kondisi di pengungsian sangat memprihatinkan, hanya tersedia makanan instan dan air minum terbatas. Anak-anak menangis setiap kali terdengar suara keras, sementara orang dewasa tenggelam dalam kebingungan akan masa depan. Ekonomi lokal lumpuh total, pasar tradisional tutup, toko hancur, transportasi berhenti, dan ribuan warga kehilangan mata pencaharian. Wisatawan pun membatalkan perjalanan, membuat sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal ambruk dalam semalam. Hotel dan restoran kosong, kerugian ditaksir jutaan dolar per hari. Rumah sakit Nazaret juga kewalahan menampung korban luka, memaksa sebagian pasien dipindahkan ke kota lain. Stok obat semakin menipis, sementara tenaga medis bekerja tanpa henti. Psikolog memperingatkan dampak trauma jangka panjang, terutama pada anak-anak yang kini hidup dengan ketakutan mendalam. Dalam situasi ini, banyak warga melontarkan sindiran getir, Nazaret kota suci, sekarang lebih mirip kota camping massal tanpa tiket masuk. Serangan rudal juga menimbulkan kerugian finansial besar bagi Israel. Pemerintah memperkirakan miliaran dolar dibutuhkan untuk rekonstruksi ribuan rumah dan infrastruktur publik. Pajak daerah dari Nazaret terhenti, sementara dana pusat terkuras untuk pemulihan dan memperkuat pertahanan. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa jika serangan serupa terulang, Israel bisa menghadapi resesi lebih cepat dari perkiraan. Sektor pariwisata, yang selama ini menjadi daya tarik utama Nazaret dengan nilai sejarah religius, runtuh seketika. Foto-foto bangunan bersejarah tertutup debu dan api menyebar di media sosial, membuat banyak wisatawan membatalkan kunjungan. Para pengusaha lokal menuntut kompensasi, namun pemerintah justru sibuk mengalokasikan dana besar untuk militer. Kritik pun bermunculan. Daripada membangun Iron Dome baru, lebih baik bangun Iron Home, karena yang hancur justru rumah rakyat. Situasi ini mempertegas bahwa serangan rudal Iran tidak hanya meruntuhkan bangunan fisik, tetapi juga mengguncang sendi-sendi ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reaksi internasional datang cepat. Amerika Serikat dan sekutu Eropa mengecam Iran, menyebut serangan itu sebagai eskalasi berbahaya. Washington menggelar pertemuan darurat dengan pejabat Israel, menawarkan bantuan logistik dan teknologi pertahanan, meski enggan mengirim pasukan langsung. Sementara itu, Eropa terpecah. Inggris dan Jerman menyatakan dukungan penuh kepada Israel, sementara Prancis menyerukan deeskalasi. Analis menilai, sikap ambigu Eropa dipengaruhi ketergantungan mereka pada pasokan energi dari Iran. Negara-negara Arab juga menunjukkan respons beragam. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih diam, seolah menunggu arah politik internasional. Sebaliknya, Qatar dan Suriah secara terbuka mendukung Iran, menyebut serangan itu sebagai perlawanan sah terhadap kebijakan Israel. Mesir, yang biasanya tampil sebagai mediator, kali ini hanya meminta kedua belah pihak menahan diri. Dengan situasi geopolitik yang semakin kompleks, Israel tidak hanya menghadapi Iran, tetapi juga isolasi diplomatik yang semakin terasa. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, rapat darurat Dewan Keamanan berlangsung panas. Amerika Serikat mendorong kecaman keras terhadap Iran,
Tetapi Rusia dan Tiongkok menolak dengan alasan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap provokasi Israel sebelumnya. Akibatnya, rapat berakhir tanpa resolusi tegas, hanya sekadar seruan menahan diri. Hal ini memperlihatkan sekali lagi kelemahan PBB sebagai lembaga global. Banyak berbicara, sedikit hasil nyata. Media internasional segera menyoroti kondisi Nazaret, memperlihatkan ribuan pengungsi berdesakan di kamp darurat. Namun, simpati global tidak sepenuhnya mengalir ke Israel. Banyak masyarakat dunia mengingat agresi militer Israel ke Gaza, sehingga sebagian komentar sinis menyebut Israel kini merasakan karma dari tindakannya sendiri. Meme satir beredar di media sosial dengan tulisan, "Welcome to the club, enjoy your free trial of destruction." Sentimen global yang terbelah ini semakin memperberat posisi Israel di panggung internasional. Sementara Israel sibuk mencari dukungan internasional, Iran justru tampil percaya diri. Pemerintah Tehran menyatakan bahwa rudal Ar-Rade hanyalah peringatan awal dan mereka memiliki lebih banyak persenjataan canggih yang siap digunakan jika Israel nekat membalas. Pesan itu jelas, Iran tidak gentar terhadap ancaman balasan Israel maupun tekanan Barat. Retorika ini semakin mempermalukan Israel di mata dunia, karena negara yang selama ini dipandang sebagai kekuatan militer regional kini tampak rapuh setelah satu serangan. Di dalam negeri, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin merosot. Demonstrasi terus berlanjut, menuntut pemerintah segera mengambil tindakan nyata, namun juga khawatir jika balasan justru membuka perang lebih luas. Israel kini berada di titik kritis, antara mempertahankan harga diri nasional atau menanggung risiko kehancuran yang lebih besar. Nazaret kini menjadi simbol rapuhnya pertahanan Israel. Kota yang dulunya dikenal sebagai destinasi wisata religius kini berubah menjadi puing-puing penuh asap. Ribuan keluarga kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan rasa aman. Tekanan ekonomi, trauma psikologis, hingga isolasi diplomatik menjadikan krisis ini lebih dari sekadar serangan militer. Dunia internasional menilai insiden ini sebagai titik balik dalam hubungan Israel-Iran. Israel harus memilih melanjutkan diplomasi dengan risiko dianggap lemah atau melakukan balasan militer yang bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Sementara itu, warga Nazaret masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup di pengungsian. Bagi mereka, janji politik maupun wacana diplomasi hanyalah kata-kata kosong. Yang mereka butuhkan adalah rumah, keamanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun hingga kini, semua itu masih tampak jauh dari jangkauan. Nazaret menjadi peringatan keras. Satu rudal bisa mengubah wajah sebuah kota, dan satu kesalahan politik bisa mengguncang stabilitas sebuah negara.